Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vika Mariska Septiana, ingin menjelaskan tentang teori produksi Islam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya saya bisa menjelaskan makalah ini dengan baik meskipun banyak kekurangan di dalamnya. Dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Nur Haida MSI selaku dosen pembimbing mata kuliah Ekonomi Islam Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon yang telah memberikan tugas ini kepada saya. Pertama, produksi. Produksi adalah menambah kegunaan atau nilai guna suatu barang. Kegunaan suatu barang akan bertambah bila memberikan manfaat baru atau lebih baik dari bentuk semula. Dalam produksi, membutuhkan faktor-faktor produksi, yaitu alat atau sarana untuk melakukan proses produksi. Kegiatan produksi merupakan mata rantai dari konsumsi dan distribusi. Kegiatan produksi lah yang menghasilkan barang dan jasa, kemudian dikonsumsi oleh para konsumen. Tanpa produksi, maka kegiatan ekonomi akan berhenti. Begitu pula sebaliknya, untuk menghasilkan barang dan jasa, kegiatan produksi melibatkan banyak faktor produksi. Fungsi produksi menggambarkan hubungan antara jumlah input dengan output yang dapat dihasilkan dalam suatu periode tertentu. Islam merupakan agama yang mengatur kehidupan manusia dalam segala hal, begitu juga dalam berproduksi. Dalam hal, seorang produsen dituntut untuk selalu berpedoman kepada ekonomi Islam. Menurut Muhammad, ada beberapa etika yang harus dijalankan oleh produsen muslim dalam memproduksi, di antaranya produk yang halalan dan thayyiban, produk yang berguna dan dibutuhkan, produk yang berpotensi ekonomi atau benefit, produk yang bernilai tinggi dalam jumlah yang skala ekonomi dan sosial, produk yang dapat memuaskan masyarakat. Selanjutnya, sedangkan pengertian produksi sendiri ialah teori produksi adalah suatu studi tentang produksi atau proses ekonomi untuk mengubah faktor produksi atau input menjadi hasil produksi atau output. Produksi menggunakan sumber daya untuk menciptakan barang atau jasa yang sesuai untuk digunakan. Selanjutnya ada prinsip produksi dalam Islam. Prinsip produksi dalam Islam berarti menghasilkan sesuatu yang halal, mulai dari pemilihan bahan baku hingga jenis produk yang dihasilkan. Dalam ekonomi Islam, produksi merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan manfaat atau menambahkan dengan mengeksploitasi sumber daya ekonomi yang disediakan Allah Subhanahu wa taala sehingga bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Menurut Abdul Manan mengemukakan bahwa prinsip fundamental yang harus selalu diperhatikan dalam proses produksi adalah kesejahteraan ekonomi. Kesejahteraan yang dimaksud adalah bertambahnya pendapatan yang diakibatkan oleh peningkatan produksi dan pemanfaatan sumber daya manusia atau alam secara maksimal. Menurut Muhammad Al-Mubarak, produksi dalam Islam memiliki beberapa prinsip. Yang pertama, dilarang memproduksi dan memperdagangkan komoditas yang buruk atau tercela karena bertentangan dengan syariat. Yang kedua, dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarah kepada kezaliman. Dan yang ketiga, larangan melakukan ihtikar atau penimbunan barang. Sedangkan faktor-faktor produksi Islam itu, yang pertama ada modal, yang kedua tenaga kerja, yang ketiga tanah, dan yang keempat kewirausahaan. Sedangkan motif produksi, Islam menerima motif produksi sebagai motif konvensional. Dalam ekonomi Islam, tujuan utama produksi adalah kemaslahatan individu dan masyarakat secara berimbang. Islam sesungguhnya menerima motif produksi sebagai motif dalam sistem ekonomi konvensional. Hanya saja jauh lebih Islam juga menambahkan nilai-nilai moral utilitas ekonomi. Selanjutnya ada norma dan etika dalam berproduksi. Islam yang komprehensif dan telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ajaran yang sempurna seperti dilansir Quran surat Al-Maidah ayat 3. Penulisan ini dilatar belakangi dari pengamatan penulis terhadap pemikiran tokoh muslim yang mengenai etika produksi. Pemikiran Afzalur Rahman dan Yusuf Qadarawi mengenai etika produksi serta perbandingan pemikiran antara dua tokoh Islam tersebut mengenai etika produksi dalam sistem ekonomi Islam. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa ditemukannya 6 persamaan pemikiran mereka mengenai etika produksi
yang terdapat 5 perbedaan pemikiran yang mengenai etika produksi. Persamaan pemikiran Afzalur Rahman dan Yusuf Qadrawi terdiri dari kebebasan dalam berusaha, barang yang diproduksi harus berhubungan dengan manusia, dermawan, menjaga sumber daya dari kehancuran, kerja keras dalam produksi, keadilan dan kejujuran, serta prinsip halal dalam produksi. Jadi kita bisa tarik kesimpulan, teori produksi adalah studi tentang produksi atau proses ekonomi yang mengubah faktor produksi input menjadi hasil produksi output. Sedangkan tujuan produksi sendiri, pemenuhan sarana kebutuhan manusia pada takaran yang moderat, menentukan kebutuhan masyarakat, persediaan terhadap kemungkinan, persediaan bagi generasi mendatang, dan pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial. Terima kasih. Inilah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.